BVMBG menyatakan aktivitas Gunung Semeru masih tinggi dengan status awas. Masyarakat pun diimbau tidak beraktivitas di 8 km dari kawah dan 20 km arah tenggara karena rawan terjadinya awan panas dan lahar hujan. Visual udara ini saudara adalah pantauan BNPB terhadap kondisi aliran lahar hujan di sekitar jembatan Geladak Perak saudara. Petugas BNPB menerbangkan pesawat nirawak atau drone untuk memantau kondisi aliran lahar hujan di sekitar jembatan Geladak Perak serta melakukan pemetaan di kawasan hunian tetap Sumber Mujur. Sementara itu saudara, ratusan warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian tetap ataupun terus mendapatkan penanganan dari pemerintah setempat. Puluhan anak korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur hari ini kembali masuk sekolah. Mereka sempat diliburkan setelah bangunan sekolah mereka hancur tersapu material vulkanik. Murid SD Negeri Sumpit Urang 2 tetap bersemangat masuk sekolah meski tanpa seragam dan juga peralatan sekolah. Mereka dititipkan sementara di SDN Sumpit Urang 1. Mereka digabung dalam satu kelas dan belajar hingga pukul 10 pagi. Dari memang siswa kami dari Sumpit Urang 2 itu memang banyak yang tidak memiliki seragam ya, karena akibat dari terbawa lahar Semeru kemarin itu. Jadi kami pun juga sudah koordinasi dan kepada relawan, kepada dinas memang minta bantuan sesegera mungkin untuk membantu seragam dan semua perlengkapan kebutuhan anak-anak untuk sekolah. Ruang kelas, ini ruang kelasnya. Lokasi bangunan SDN Sumpit Urang 2 yang hilang tanpa sisa. Lulu lanta akibat erupsi Gunung Semeru saudara. Tidak ada satupun tembok yang terlihat dan tinggal fondasinya saja. Sejumlah batu besar menumpuk di tempat ini. Menurut Sekretaris Desa Sumpit Urang, kehancuran ini terjadi dalam hitungan menit saat awan panas yang disertai dengan lahar dingin menerjang pada Rabu sore lalu. Untungnya saudara, tidak ada proses belajar mengajar ketika bencana ini terjadi. Untuk SD Sumpit Urang 2 yang ada di Dusun Sumbersari, tepatnya di daerah Kamar A, sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena dampak dari lahar ini SD Sumpit Urang 2 sekarang tinggal fondasinya saja, sudah tidak bisa dipakai dan dipergunakan lagi untuk belajar mengajar. Sekarang muridnya kemana Pak? Muridnya ada yang di pengungsian, juga ada yang di rumah saudara-saudaranya untuk mengungsi. Warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih terus mencari harta benda yang bisa diselamatkan. Dibantu TNI, warga mengevakuasi barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Karena timbunan material vulkanik cukup tinggi, sejumlah anggota TNI dikerahkan membantu warga. Alat berat juga diterjunkan guna menggali motor yang terpendam material vulkanik. Lailatul Hasanah, salah satu warga terdampak, bercerita saat kejadian mereka tidak bisa menyelamatkan harta benda karena harus lari menjauhi kampung. Awan panas dan lahar dingin datang sangat cepat dan meluluh lantakan rumah mereka. Sepeda motor. Terus Barang-barang yang sudah dikeluarkan itu cuma yang ada di atas, kalau yang ada di bawah nggak bisa. perhiasan Udah uang, di bawah. udah. Oh, kalau uang ikut di sini kan ada warung, ikut ke timur, banyak yang ikut. Beras-beras nggak ada. Nggak ada semua. Nggak ada, ikut semua. Barang-barang banyak yang ikut. Kalau yang di dalam nggak bisa itu. Banyak. Terlalu tebal Bu ya? Apa? Terlalu tebal ya? Iya. Tinggal apa aja Bu berarti yang Tinggal yang mau diambil tinggal sepeda motor. Sepeda motor. Ya. Sementara itu, Palang Merah Indonesia Kabupaten Lumajang membuka posko dapur umum di kantor desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Petugas menyiapkan 780 porsi makanan setiap harinya untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak erupsi dan relawan. Untuk sementara terbanyak itu 260.
korbannya. Perharinya ya? Per masak, 1 kali masak. Oh, 1 kali masak? Iya. Jadi sehari berapa kali masak? 3 kali. 3 kali? Iya. Itu untuk masakannya beda-beda atau gimana menunya? Ya kalau menu beda-beda. Beda ya? Ada ayam, ada lele, ada telur. Jumlah pengungsi bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih tersisa 645 jiwa. Mereka berada di posko pengungsian SMPN 2 Pronojiwo dan di SDN 4 Supit Turang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai Alvaro ditemukan meninggal dunia, polisi lakukan tes DNA pada keluarga korban. Lalu apa hasil penyelidikan polisi soal penyebab kematian dari Alvaro? Kami perbincangkan usai jeda. Tetaplah di Kompas TV.